Shalom. Halo anak-anak yang ada di rumah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Kak Era, Bu Prisa di sini sangat bahagia. Kak Era tahu kenapa Bu Prisa bahagia? Kenapa, Bu? Bu Prisa bahagia karena apa? Hari ini kita bisa menjumpai anak-anak yang ada di rumah. Ya, Yuk kita salam-salam dulu yuk Bu, yuk. tapi salam-salamnya ini beda ya, Bu? Iya, Nah, bagaimana Kak Era? ketika Bu Prisa dan Kak Era menempatkan telapak tangan di depan kamera, Apa kabar anak Tuhan? Ya. Jawabnya. luar biasa, sambil anak-anak semua menepuk tangannya Di di depan kamera masing-masing. kamera HP. Oke. Ya. Yuk kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak Era, hari ini kita mau ngapain aja ya? Kita memuji nama Tuhan pastinya. Memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Anak-anak di rumah sudah siap? Pastinya. Pastinya sudah siap. Yuk kita akan menari untuk Tuhan. Kita akan bergoyang ya. Kita akan memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Ya anak-anak di rumah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bertepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan, anak-anak, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Anak-anak lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami. Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan kepada kami. Terlebih nafas kehidupan Engkau tetap berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, mari Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah roh-Mu turun Tuhan ke tengah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, siap memuji Tuhan kembali? Siap. Siap ya, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian kasih.
kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian El Shaddai. disampaikan Burin. Kepada Burin dipersilahkan. Shalom. Apa kabar anak-anakku yang di rumah? Tentunya sehat ya semuanya ya. Ya puji Tuhan semuanya sehat. Anak-anakku yang di rumah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan
kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga sampai firman-Mu yang hendak disampaikan. Engkau sudah memberkati. Biarlah Tuhan firman-Mu saat pagi hari ini boleh kami rasakan, boleh kami terima dengan sukacita. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami yang kami lakukan setiap hari yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ibadah kami selanjutnya hanya kami serahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semuanya sudah menyiapkan Alkitab ya. Yuk semuanya Alkitabnya disiapkan. Kita akan buka Alkitab yang diambil dari Kitab Injil Yohanes pasal 4 ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 54 ya. Anak-anakku semuanya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Anak-anak menyimak, Burin yang membacakan. Diulang ya. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Begini firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semuanya sudah menyimak ya cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya pegawai istana. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman. Ya, firman yang intinya iman merupakan pegangan di dalam hidup. Iman yang menyelamatkan. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak cerita tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan anak dari pegawai istana. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ceritanya, Bu? Ceritanya seperti ini. Yuk disimak bareng-bareng. Tuhan Yesus itu sudah memulai pekerjaannya, yaitu memulai pekerjaan memberitakan kabar sukacita. Ya,
Tadi di atas sudah diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah pernah ke kota Kana. Bahkan di kota Kana itu Tuhan Yesus sudah menampilkan mukjizat yang pertama. Yaitu menunjukkan mukjizat yang pertama, membuat air menjadi anggur. Dan pada saat ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan anak dari pegawai istana, yang mana pegawai istana ini berdomisili atau bertempat di kota Kapernaum. Sedangkan Tuhan Yesus pada saat itu berada di kota Kana. Jauh anak-anakku ya, dari Kapernaum sampai Kana itu jauh. Kira-kira 40 km jauhnya. Jadi kalau zaman sekarang naik sepeda motor atau naik mobil cepet ya. Tapi kalau zaman dulu enggak anak-anakku. Zaman dulu yang dikendarai itu keledai, kuda ya. Jadi kalau menempuh jarak 40 km itu memerlukan waktu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pegawai istana ini tidak menghitung waktu. Karena apa? Karena melihat anaknya yang saat itu sedang sakit. Anak pegawai istana itu sakit panas, sakit demam yang sangat tinggi. Bapaknya sudah mencari tabib, sudah mencari dokter ya, untuk menyembuhkan anaknya, tapi tidak bisa, tidak sembuh. Nah, bapaknya ini merasa sedih. Kira-kira anak-anak kalau sakit orang tuanya sedih enggak? Sedih ya? Iya, semuanya pasti sedih. Bapak, ibu, ya, mbah, semuanya sedih. Demikian juga dengan anaknya pegawai istana ini. Anak yang dikasihi sakit. Bapaknya bingung. Sudah dicarikan obat kemana-mana, tapi belum sembuh. Pada suatu hari, pegawai istana ini mendengar bahwa Tuhan Yesus yang pernah membuat mukjizat di kota Kana, itu datang ke kota Kana lagi. Lalu bapak ini tidak lama-lama mendengarkan itu. Secepatnya dia tinggalkan anaknya disuruh menunggui ibu dan yang lainnya. Akhirnya dia pergi sendiri, mencari Yesus, menemui Yesus. Setelah sampai di kota Kana, akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, yang pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Lalu bapak pegawai istana ini mendekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, anakku sakit. Marilah ikut saya ke rumah saya, sembuhkan anakku. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak melihat mukjizat, maka kamu tidak akan percaya. Sekali lagi orang itu, pegawai istana itu bilang, Tuhan, mari ikut saya ke rumahku sebelum anakku mati. Karena anakku sudah hampir mati. Terus Tuhan Yesus berkata kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu hidup. Ya. Setelah Tuhan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Pegawai istana yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat itu dipercayai oleh pegawai istana itu. Akhirnya pulanglah pegawai istana itu. Nah, di tengah jalan dia ketemu dengan hamba-hambanya, yang mana hamba itu ingin menyusul, ingin membawa berita kalau anaknya sudah sembuh. Lalu
pegawai istana ini, seorang bapak ini tadi bertanya kepada hamba-hambanya, kapan anakku itu sembuh? Kapan sembuhnya anakku? Ya. Terus hambanya bilang, kemarin siang, sekitar pukul 1 siang. Nah, terus bapak ini ingat, pas pada saat itu, jam 1 siang, itu adalah pas Tuhan Yesus mengatakan, anakmu hidup. Maka dari itu, bapak tadi, bapak pegawai istana itu tadi, menjadi kuat imannya, menjadi percaya. Akhirnya sampailah bapak itu di rumah. Akhirnya menjumpai anaknya yang sedang bermain. Karena dia sudah sembuh. Karena dia sudah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Yang tadi dikatakan dari awal, ya, jam 1 siang Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Lalu bapak ini menjadi percaya. Karena kuasa Tuhan yang membuat bapak ini punya iman kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dengan sungguh, kita mengimani bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu menyembuhkan orang sakit. Tuhan yang mampu menghidupkan orang mati. Jadi kita tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya. Yang intinya iman itu menyelamatkan. Ya. Yang tadinya pegawai istana itu tidak kenal Tuhan Yesus, setelah dia mendapatkan mukjizat, mendapatkan kesembuhan dari anaknya yang sakit tadi, dia menjadi percaya. Bahkan seluruh keluarganya menjadi percaya. Nah, untuk itu mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin percaya kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita serahkan firman kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pagi hari ini biarlah boleh kami rasakan, boleh kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman kami. Kekuatan yang bisa menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan setiap hari yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Prisa dan Mbak Ira. Sungguh luar biasa firman pada pagi hari ini yang sudah dibawakan oleh Bu Rin. Anak-anak masih ingat tadi diambil dari mana ayat firmannya? Bu Prisa? Dari kitab Yohanes Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Di dalam firman tadi kita melihat bahwa bapak dari pegawai istana tadi ya, yang memiliki seorang anak yang sedang sakit, dan karena imannya dia percaya dan anaknya bisa sembuh karena percaya pada Tuhan dengan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Percaya Saja.
saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita pujikan sekali lagi, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah pada pagi hari ini. Kak Era, kita akan pesan-pesan sama anak-anak kita yang ada di rumah ya. Pesan yang pertama, anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, Yang pastinya jangan lupa tetap belajar ya. tetap belajar. Yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa dan terus membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Era. Ayo anak-anak semua, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, mengucapkan puji dan syukur karena ibadah pada pagi hari ini setelah selesai ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu ucap syukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus bisa terberkati dan memberikan anak-anak bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang tua dari anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah memfasilitasi anak-anak mereka ya Tuhan untuk bisa beribadah. Kau berkati orang tua mereka satu persatu ya Tuhan Yesus dan juga berilah mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, serta semua dari orang tua, Engkau berkati dalam nama-Mu ya Tuhan. Doa kami yang tersempurna ini Yesus, kami serahkan dalam tangan yang penuh kuasa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Yesus memberkati.